2291 serangan maut 20. Setelah mengatakan itu, dia tidak berhenti dan pergi begitu saja. Setelah Leng Xicheng pergi, Li Yuyu baru sadar dan menoleh untuk bertanya. Apa yang dilakukan Leng Xicheng di sini? Ibu Li menggelengkan kepalanya. Awalnya aku mengira dia datang mencarimu, tapi sekarang sepertinya dia datang untuk King King. Dia masih berani datang. Bajingan ini. Li Yuyu tidak ingin menyatakan. Lain kali jika dia datang lagi, dia tidak akan membuka pintu untuknya. Ibu Li berkata, dia bersedia datang, dan dia pasti ingin bersama King King. Selama dia memiliki hati, bukankah itu bagus untuk King King? Jika Anda tidak senang, mereka akan bersama. Bukankah Anda membuat masalah? Apa yang membuat kekacauan? Jika bukan karena King King mengandung anak bajingan ini, ia tidak akan kembali bersamanya, dan sudah terbang ke kota sejak lama. Tidak bisa, aku harus pergi ke King King untuk menghadapi kejadian ini. Kamu tidak peduli kenapa dia bisa kembali bersama. Lagi pula, sekarang mereka akan bersama, kan? Ibu Li menggelengkan kepalanya, ayo makan. Kota Lengxi, yang keluar lebih dulu, berjalan cepat seperti angin. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menyalakan mobil dan dengan cepat pergi ke jalan. Ia memiliki suara yang mengganjal di jantung, dan ia bergolak di dada dan tenggorokannya. Dia ingin bertemu dengannya, ingin berbicara dengannya, ingin berada di sisinya, ingin bersamanya. Untungnya, berkilau mulus, dan saya tidak punya banyak waktu untuk sampai ke rumah. Dia melompat dari mobil dan berjalan ke pintu unit, lalu menekan tombol lift. Setelah lift dan lift naik, dia melihat ponselnya dari waktu ke waktu dan ingin segera terbang. Begitu sampai di rumah, ia membuka pintu. Pembantu dan Gu Qingqing ada di dalam. Pembantu masih menyajikan makanan. Begitu melihat Gu Qingqing kembali, Gu Qingqing tidak bereaksi apa-apa. Pembantu tersenyum, Tuan sudah kembali. Leng Xicheng berkeringat dingin sepanjang jalan. Jelas-jelas ada banyak hal yang ingin diungkapkan, tetapi saat dia melihatnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia membuka kancing jas saat dia masuk dan mengganti sepatunya. Setelah berganti sepatu, ia menggantung rak perapiannya. Pembantu itu melihat Gu Qingqing terus menatap Gu Qingqing dari pintu masuk hingga sekarang. Ia juga pernah berada di bawah pengawasan Leng Xicheng dan secara alami mengetahui kepribadiannya. Tuan Beiming, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Leng Xicheng lagi-lagi. Ia terkejut, matanya terus menatap Gu Qingqing, bahkan ia mengabaikannya. Pembantu itu segera mengkonfirmasi pergi. Setelah menutup pintu, ada dua orang lagi yang tersisa di rumah. Gu Qingqing masih duduk di kamar dan menonton TV tanpa meliriknya. Ia perlahan melangkah maju dan berjalan ke samping Gu Qingqing. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Sudah makan." Gu Qingqing juga merasakan keanehan pria itu, tetapi ia juga malas menanggapinya. Ia hanya mengangguk dan keduanya makan dalam diam. Setelah makan, Leng Xicheng membersihkan diri dan kembali melihat Gu Qingqing masih menonton TV. Atau, tatapan matanya muncul di TV, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia langsung teringat kata-kata Ibu Li. Dia khawatir apakah dia sedang depresi, dan berbisik, "Qingqing." Gu Qingqing mengangguk kecil, seolah membayangkan bahwa ia masih bereaksi. Dia menghela napas lega dan duduk di sana. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, "Sore ini, aku pergi ke rumah Li Yuyu." Benar saja, begitu menyebut Li Yuyu, Gu Qingqing baru menoleh untuk melihatnya. 2292 serangan maut 21. Leng Xicheng juga mendekat dan duduk di dekatnya. Dia berkata dengan terus terang, "Aku ingin dia mengatakan beberapa hal baik untukku. Aku tahu dia adalah teman baikmu, dan sekarang hanya dia yang bisa berbicara denganmu. Tapi setelah pergi, aku tidak ingin dia datang untuk menasehatimu." Gu Qingqing memandangnya dengan tenang, Leng Xicheng menarik tangannya, Gu Qingqing baru saja menarik tangannya, tapi ia kembali memegangnya. Dia juga mengulurkan tangan dan menggenggam telapak tangannya. Sebenarnya, sebelum Leng Xicheng kembali, Li Yuyu sudah menelepon. Ia juga tahu bahwa Leng Xicheng telah pergi ke rumah keluarga Li. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan bersemangat, mungkin gelisah, dan mungkin juga akan menderita. Tapi sekarang, dia tidak banyak bereaksi. Selama Leng Xicheng tidak mencari masalah,
tidak peduli apa yang dia katakan dan lakukan di sana. Leng Xicheng tidak menjelaskan mengapa ia pergi ke rumah keluarga Li, dan mengapa ia tidak ingin Li Yuyu membujuknya. Hanya berkata, tahu kamu, hal yang paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu, baik atau buruk, kamu selalu berdoa dengan tenang padaku. Kupikir kamu tidak pernah menghormatiku, semakin aku merasa tidak nyaman, semakin baik untukmu. Namun, kemudian aku tahu bahwa aku sangat beruntung. Gu Qingqing menatapnya dengan dingin, siapapun yang peduli kamu beruntung atau tidak. Dia ingin menarik tangannya dan ditarik erat oleh Leng Xicheng. Orang itu sepertinya sudah sangat lama dalam hidupnya. Tapi hidup ini sebenarnya sangat singkat, tapi terburu-buru selama beberapa dekade. Mungkin ada berbagai kecelakaan, mungkin ada berbagai kesulitan. Namun, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena saat aku masih muda, orang yang paling aku sayang, selalu ada di sampingku. Gu Qingqing awalnya merasa sedikit kecewa, tetapi setelah mendengarnya, meskipun tangannya masih menarik, hatinya bergerak tanpa sadar. Leng Xicheng juga merasakannya, tangan yang lain juga digenggam, dan kedua tangannya memegang telapak tangan. Aku tidak ingin Li Yuyu membujukmu, juga tidak perlu membujukmu. Hari-hari telah kita lalui berdua, masa lalu tidak bisa diubah, aku hanya menyesal dan tidak menjagamu dengan baik. Kelak aku tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu memarahiku, kamu mengeluh, kamu berbicara denganku, kamu bisa mengatakan apapun, jangan menyimpannya di dalam hati. Aku akan sedih. Dia tidak mengatakan bahwa ketika dia baru saja kembali, dia melihatnya menonton TV untuk waktu yang lama, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan matanya tidak berkedip. Dia tiba-tiba mulai khawatir tentang depresi yang dikatakan Ibu Li, takut dia akan mulai sakit lagi. Ada baik dia bisa merespons. Dia terus-menerus menekan tubuhnya, dan suatu hari dia akan pingsan. Kali ini, Gu Qingqing menarik tangannya kembali, menoleh, dan tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, ia masih mengangguk. Leng Xicheng mengangguk. Bagaimanapun, akhirnya dia mendapat tanggapan yang lebih positif, dan dia merasa lega. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, aku tahu, sekarang kamu merasa bosan tinggal di rumah. Jika kamu ingin keluar, kamu bisa keluar, tapi kamu harus mengikuti pengawal. Bahkan jika tidak ada yang salah, katakan bahwa kamu sekarang sedang hamil, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ia tahu bahwa Gu Qingqing sekarang tidak ingin dirinya selalu menghantuinya. Ia merenung sejenak, jangan terlalu memaksanya, dan harus menyisakan ruang untuk bernapas. Benar saja, Gu Qingqing mengangguk dengan cepat kali ini. Yang tidak dia duga adalah pada hari dia pergi, secara tidak sengaja muncul. 2293 Serangan Maut 22. Sejak Leng Xicheng berbicara hari itu, hubungan antara dirinya dan Gu Qingqing tampaknya sedikit berubah. Meskipun kedua orang itu terpaksa tinggal di satu ruang, hatinya tampaknya telah membangun lapisan dinding yang tinggi. Ia tidak bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Dan sekarang, meskipun dia masih tidak peduli padanya, setidaknya dia masih bereaksi ketika berbicara dengannya. Leng Xicheng juga belajar bersantai dengan baik. Mendekatinya secara membabi buta hanya akan membuatnya bosan. Pria itu tidak selalu berada di sisinya. Ia ingin melindunginya selama 24 jam, dan bahkan ingin mengikuti ke kamar mandi. Sekarang dia belajar untuk bersantai dengan benar dan memberikan sedikit kebebasan, setidaknya tidak memahaminya setiap hari. Dia sendiri harus sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Meskipun dia sudah meremehkan diri dari grup Leng, selain beberapa perusahaan yang dipilih sendiri, dia mempercayakan hak penuh pada Mo Dongyang dan perusahaan investasi yang mereka buka bersama, tetapi dia sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya, meski ada jutaan di sekitarnya, tapi setiap sen berharga. Secara khusus, berinvestasi di perusahaan online, apakah menunggu platform ini menjadi lebih besar, dan kemudian mengambil keuntungan dari pencatatan atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih kaya, itu adalah proses jangka panjang. Leng Xicheng menghargai beberapa perusahaan, dan uangnya akan dibuang. Efeknya tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Ia harus berhati-hati. Selain itu, dia harus menyisihkan sedikit uang. Entah dia melahirkan atau kemudian, membesarkan anak dan dirinya sendiri, dia harus membutuhkan tabungan. Aku tidak tahu sampai kapan hari yang sulit ini akan berlangsung. Aku tidak bisa menghabiskan semua uang di tanganmu di masa depan, tapi Gu Qingqing malah bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga.
Tentu saja, dia juga selalu memperhatikan keluarga Gu Qingqing. Gu Qingsan dan Wu Weimei keluar dari rumah sakit hari itu, dan mereka tidak kembali ke sarang kecil yang mereka sewa, tetapi mencari tempat tinggal di dekat rumah mereka. Setiap hari, mereka akan datang ke sekitar rumah. Mereka mungkin merasa malu dan tidak berani maju untuk bertemu dengan Gu Qingqing. Setiap hari, mereka hanya melihat pemandangan. Gu Qingqing juga sudah tahu, tapi mereka tidak berinisiatif untuk berbicara, jadi Gu Qingqing mengabaikannya. Jika dia tidak menjawab, Leng Xicheng pasti akan lebih sulit untuk menjawab. Tidak hanya sulit untuk menanggapi, tetapi juga tidak dapat menyerang mereka, juga tidak berani menganiaya mereka, apalagi memaksa mereka. Sekarang hubungan Gu Qingqing akhirnya mereda. Ia takut melakukan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia, dan hubungan mereka berdua menjadi beku. Namun, perlindungan yang diperlukan masih diperlukan. Sejak Wu Weimei dan Gu Qingsan ditemukan di sekitar rumah, ia meminta beberapa pengawal untuk mengikutinya. Bahkan jika Wu Weimei dan Gu Qingsan mendekat, mereka harus melindunginya secara pribadi. Setelah mengendalikan mereka selama beberapa hari, Gu Qingqing juga mengabaikan mereka. Leng Xicheng juga melepaskan setengah hatinya, namun juga, ia adalah kerabatnya sendiri. Ia tidak bisa berpikir sejenak dan melakukan kesalahan, namun ia masih memiliki hubungan darah. Misalnya saja di rumah sendiri, meskipun ayahnya sangat tidak puas dengannya dan ingin mengusirnya, kakek dan neneknya kembali. Apalagi jika ayahnya tidak ingin melihatnya, dia tetap dipanggil oleh ibunya. Ketika telepon datang, Gu Qingqing ada di dekatnya. Sebenarnya dia ingin membawa Gu Qingqing pulang bersama, tapi dia takut Gu Qingqing akan segera menolak, dan juga khawatir ayahnya tidak akan memperlakukannya dengan baik. 2294 Serangan Maut 23. Tetapi ketika berbalik, ia segera membuka mulut dengan wajah tidak memerah. Petik 2. Ibu bilang kakek nenek sudah kembali dan ingin kita kembali dan melihatnya bersama. Dia tahu bahwa Gu Qingqing selalu menghormati orang tuanya, dan kakek neneknya juga sangat menghormatinya. Dia mungkin tidak mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi seorang ibu membujuknya, bukankah seharusnya dia menentangnya? Benar saja, begitu mendengar bahwa itu adalah ibu dan kakek neneknya, Gu Qingqing sedikit ragu. Leng Xicheng melihat keraguan di matanya dan segera berkata lebih lanjut. Kakek dan nenek sering mengungkit tentangmu, dan ibu. Dia berkata bahwa dia tidak melihatmu selama lebih dari setahun dan ingin mengatakan banyak hal kepadamu. Gu Qingqing sedikit ragu, dan akhirnya mengangguk. Leng Xicheng segera merasa senang. Memikirkan sikap ayahnya, ia dengan hati-hati mengingatkan. Ayahku, kamu juga tahu, akhir-akhir ini aku berselisih dengannya. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang marah, bukan ditujukan kepadamu, tapi memarahiku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ekspresi Gu Qingqing tampak tenang. Menuntut yang baik tidak mau, melarikan diri dari pernikahan, dan berselisih dengan keluarga. Seharusnya dia tidak ingin melihatku. Siapa suruh aku menyukaimu? Gu Qingqing tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia takut jika Gu Qingqing tidak akan menjawabnya setelah mengutarakannya, tetapi malah berjanji dalam hati. Untuk menjaga harga dirinya dan tidak diketahui perasaannya, dia tidak pernah menyatakan cintanya kepadanya. Tapi sekarang, ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia terlihat damai dan jernih, seolah-olah itu adalah kebenaran di dunia. Gu Qingqing meliriknya dengan samar, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Jari-jarinya dengan samar. Kamu melakukannya untuk anak-anak. Aku melakukannya untukmu. Leng Xicheng berjalan ke atas dan dengan lembut memegang bahunya. Jangankan kita punya anak, bahkan jika tidak ada, atau kamu tidak akan pernah menginginkan anak, aku juga akan memperlakukanmu seperti itu. Gu Qingqing tidak bereaksi apa-apa setelah mendengarnya, ia hanya menambahkan dengan acuh tak acuh. Terserah apa yang kamu lakukan. Meskipun jaraknya tidak begitu dekat, namun Leng Xicheng tetap tidak menanggapinya. Keduanya berkemas dan pergi. Sekarang Leng Xicheng diusir dari rumah Leng. Rumah dan mobil sudah tidak ada. Meskipun pengawal dan pengasuhnya masih asli, ia harus membayar gajinya. Mobil yang dikendarainya sekarang dipinjamkan oleh Mo Dongyang, dan sopirnya adalah dirinya sendiri. Sepanjang jalan menuju rumah keluarga Leng, Gu Qingqing mengingat sepanjang jalan, tidak mengatakan kata pun, tapi ketika mobil berhenti di tempat parkir, belum turun dari mobil, Wells kecil mendekat,
dan cakarnya menamparkan kakinya, Wei berteriak, nekat menggoyangkan ekornya, melihatnya menyemburkan lidahnya dengan wajah gembira, dia pun mengulurkan tangannya, dia mengusap lembut wajahnya yang berbulu. Begitu ia menggosoknya, Wells kecil itu langsung merasa senang. 2 kali, wajah anjing itu bersandar di telapak tangan. Perasaan hangat itu datang, seperti ada sesuatu yang menggaruk telapak tangan dan langsung jatuh ke dalam hatinya. Leng Xicheng awalnya tidak ingin anjing itu datang dan menyerang orang. Ia sedang hamil dan takut akan menyakitinya. Namun, ketika melihatnya mengusap wajah anjing itu, ekspresi dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Mereka telah bertemu lagi selama berhari-hari. Ini untuk pertama kalinya dia melihat senyum samar di sudut bibir Gu Qingqing. Kali ini dia pulang ke rumah dengan benar. Wells, turunlah. Pada saat ini, ada sebuah pelajaran dari pintu. Senyum di wajah Gu Qingqing dengan cepat menghilang. Leng Xicheng juga melihat ke arah suara itu. Itu adalah ibu. Leng Yunting masih bisa dilihat samar-samar di belakangnya. 2295 serangan maut 24. Melihat Leng Yunting, wajah Leng Xicheng tiba-tiba menjadi serius dalam sekejap. Ia memanggil Wei, Ai. Wells segera berteriak, mundur dari Gu Qingqing dan berlari menyambutnya. Leng Xicheng keluar dari kursi pengemudi, menyentuh kepala anjing Wells kecil, merapikan pakaiannya, dan berjalan ke kursi belakang untuk membantu turun. Gu Qingqing awalnya menarik tangannya dengan lembut, ia memegangnya lagi, dan menemukan. Ibu, Gu Qingqing juga tidak terus menarik tangannya, mereka berdua pergi. Ketika sampai di depan Luo Qingsui, bibir Gu Qingqing sedikit bergetar. Ia juga tidak tahu harus memanggil apa. Lagi pula, ia dan Leng Xicheng belum menikah lagi. Luo Qingsui malah menekan kepalanya dengan termometer. Dasar tidak punya hati nurani. Kamu dan Xiao Bao tidak akan memberitahu kami jika kamu bercerai, dan sekarang kamu juga tidak akan memberitahu kami jika kamu sudah kembali bersamanya. Apakah kamu tidak akan memberitahu kami ketika anakmu lahir nanti? Leng Xicheng maju ke depan, ia dengan lembut menjauhkan jari Luo Qingsui dan berkata dengan ringan. Bu, dia sudah punya anak. Kenapa? Ada anak yang tidak bisa menyentuhnya. Dia bukan batu giok, kalau menyentuhnya dia takut akan rusak. Setelah Luo Qingsui selesai berbicara, dia langsung memukul bahu Leng Xicheng. Aku tahu Qingqing selalu anak yang baik, dan kamu sendiri yang melakukannya. Jika kamu tidak keterlaluan dalam beberapa tahun terakhir, kamu pasti sudah punya anak. Jika biasanya Leng Xicheng dibor, ia mungkin hanya akan memerintahkan dan menyetujui atau menolak dengan acuh tak acuh. Tanpa diduga, kali ini ia mengangguk. Ya, apa yang terjadi di masa lalu adalah salahku, dan tidak akan terjadi lagi di masa depan. Melihat begitu berani mengakui kesalahannya, Luo Qingsui juga tercengang. Di telepon sebelumnya, Leng Xicheng berlutut dan memohon padanya untuk membujuk Gu Qingqing, dan jangan membuat ekspresi di wajahnya. Sebenarnya, mereka bertengkar dan dia melarikan diri dari pernikahan. Saat ini, Luo Qingsui tahu bahwa masalahnya lebih besar, tetapi dia pasti akan marah pada Gu Qingqing. Tapi siapa suruh putraku yang menyukainya? Di dalam kedalaman masih ada anak-anak keluarga Leng. Tapi dia tidak menyangka bahwa kepribadiannya seperti berubah total. Dia sama dengan orang yang acuh tak acuh dan tajam di masa lalu. Dia menaruh segala pikirannya di perut mereka, dan bahkan orang yang tidak senang dengan niat baik mereka menjadi seperti ini. Setelah tertegun sejenak, tanggapannya juga sedikit mengisyaratkan. Baguslah kalau kamu tahu, Qingqing, kalau kelak dia masih berani mengganggumu, katakan saja padaku. Meskipun Gu Qingqing masih belum melepaskan penjagaannya terhadap Leng Xicheng, tetapi mendengar kata-kata Luo Qingsui, ia masih mengangguk dengan ringan. Ketika sampai di rumah, kakek dan nenek ada di sana. Karena ada orang tua, Leng Yunting tidak akan marah di depan orang tuanya. Karena Gu Qingqing sedang hamil, ia bahkan secara khusus meminta untuk memeriksa denyut nadinya. Petik 2. Begitu mendengar kabar tentang ketidakstabilan, Leng Xicheng sedikit cemas. Nenek, bagaimana jika anaknya tidak stabil? Feng Lingsui memandang cucunya, orang yang biasanya tenang, ternyata juga tegang seperti ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, tidak perlu, jangan marah, jangan terbentur, cukup istirahat. Aku dengar kau di barat daya. Hal seperti ini tidak perlu dilakukan lagi. Dia tidak akan membiarkan Gu Qingqing mengalami krisis seperti ini lagi,
sama sekali tidak. Saat makan malam tiba, keluarga itu duduk bersama. Tiba-tiba, ada ilusi bahwa perceraian selama 1 tahun dan sekarang tidak pernah terjadi. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Selain akhirnya, Leng Yunting masih menolak untuk mengakuinya. 2296 Serangan Maut 25. Kali ini Leng Xicheng datang, selain ingin menyelesaikan hubungan dengan Gu Qingqing, ia juga ingin menyelesaikan konflik dengan keluarganya. Leng Yunting tidak marah ketika ada orang tuanya di sana. Namun, Luo Qingsui melihat suasana yang baik dan berkata, "Sekarang Qingqing juga hamil, dan wajahnya juga tidak stabil. Kalian masih tidak nyaman tinggal di luar. Lebih baik pulang dan tinggal di rumah saja." Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia sebenarnya tahu bahwa sejak ia memutuskan untuk melahirkan anak ini, cepat atau lambat ia akan kembali bersama dengan Leng. Dan orang tuanya selalu memperlakukannya dengan baik, lebih baik dari ibu kandungnya. Tapi sekarang dia benar-benar belum siap untuk kembali ke pernikahannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Leng Xicheng juga melihat keraguannya, mengetahui kekhawatirannya, dan baru saja akan menolaknya. Leng Yunting menyampaikan dingin, "Aku belum setuju untuk membiarkan kembali." Suasana tiba-tiba menjadi lebih serius. Semua orang di ruang tamu menatap. Leng Yunting langsung berkata, ia memilih untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Dulu, ia dengan tegas mengatakan akan pergi. Ia juga mengatakan tidak akan kembali ke keluarga Leng, juga tidak akan menggunakan uang sepeser pun di rumah. "Apa? Kamu tidak bisa keluar sekarang?" Luo Qingsui menasihati. "Yunting." Leng Yunting mengabaikannya. Pada saat itu, dia sudah berjanji untuk tidak pulang ke rumah. "Apa yang terjadi saat ini? Aku tidak akan memberikannya padamu, juga tidak akan membantu anakmu. Jika kamu ingin kembali untuk makan, kamu bisa saja pergi ke rumah kerabat, tapi jika kamu ingin tinggal di rumah, kamu harus bergantung pada kami." "Siapa bilang aku akan kembali?" Leng Xicheng juga menjawab dengan tenang. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu. Saya punya tangan dan kaki, istri dan anak saya sendiri, saya urus sendiri. Qingqing, ayo pergi." Gu Qingqing bangkit, Luo Qingsui juga panik. "Bagaimana bisa? Aku dengar kalian menyewa rumah di luar sekarang, ada banyak orang dan tidak aman. Bagaimana jika terjadi sesuatu?" "Anda tenang saja, keselamatan Qingqing terjamin." Luo Qingsui masih ingin mengikutinya, tapi Leng Yunting sudah menemukan. "Biarkan dia pergi, jangan beri dia uang. Tidak ada uang untuknya. Lain kali, dia tidak akan masuk ke rumah kita." Luo Qingsui tidak berdaya, menoleh dan menatap suaminya dengan marah. Petik 2. "Yunting, apa yang kamu lakukan?" Sebelum Leng Xicheng pergi, ia masih menghibur dengan ringan, "Tapi, jangan khawatir, aku tidak marah pada ayah, juga tidak egois. Ketika aku memulai karir, aku pasti akan kembali untuk menghormati kalian." Meski ada kekhawatiran di dalam hatinya, Luo Qingsui bukannya tanpa kenyamanan saat mendengar kalimat ini. Kemunduran itu membuat orang tumbuh dewasa. Anak yang keras kepala dan arogan sebelumnya tampaknya benar-benar sudah dewasa. Dalam perjalanan pulang, Leng Xicheng terus menatap Gu Qingqing yang duduk di kursi belakang kaca spion. Tidak ada yang berbicara. Mobil itu tiba di tempat parkir di depan gerbang kompleks. Begitu keduanya turun dari mobil, Leng Xicheng tiba-tiba berkata, "Tunggu aku sebentar." Gu Qingqing melihatnya berlari jauh, dan tidak menjawab kata pun. Tetapi tidak lama kemudian, Leng Xicheng kembali dan memasukkan ubi panggang yang mengepul ke telapak tangan. Gu Qingqing terkejut. Akhir-akhir ini, ia mengalami mual saat hamil dan hampir tidak makan apa-apa di rumah. Sebelum turun dari mobil, ia memang melirik ubi panggang di luar kompleks. Tanpa diduga, Leng Xicheng malah pergi. 2297 Serangan Maut 26. Aku belum makan banyak saat makan malam. Ini untukmu. Dengan ubi panggang di tangan, sedikit mengejutkan. Sebelum turun dari mobil, dia memang melihat beberapa warung ubi di luar kompleks, namun juga, dia hamil dan tidak berani makan sembarangan. Kedua, dia tidak ingin mengatakan apa-apa kepada Leng Xicheng. Siapa sangka, Leng Xicheng meliriknya beberapa kali saat memarkir mobil dan benar-benar membelinya kembali. "Tidak makan. Kau tidak lapar?" Leng Xicheng melihatnya sedikit terkejut dan merasa sedikit aneh.
Ia membantu tangan untuk membantu merobek kulit ubi panggang. Aroma dan panas yang kuat langsung memenuhi hidungnya. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Ubi panggang yang berminyak itu masih sedikit panas, dan hanya bisa masuk ke dalam mulut. Namun, aroma yang harum dan manis langsung membuka indera perasa. Dia memang tidak makan banyak makanan di keluarga Leng. Saat ini, isinya puas dan terangkat. Sekarang sudah akhir musim gugur, dan cuaca agak dingin. Dia memegang ubi merah hangat di tangannya, seolah kembali ke masa lalu. Saat itu, ketika ayahnya sedang minum, dia memiliki sedikit uang untuk membelikannya permen karet. Camilan yang paling dia makan adalah botol kaca musim panas seharga 50 sen jus jeruk, dan ubi panggang di musim dingin. Setiap kali ayah membeli ubi panggang, ia membagi setengah bagian untuk satu orang. Rasanya manis dan hangat adalah kenangan terbaik masa kecilnya. Makanlah pelan-pelan. Leng Xicheng melihat itu memegang ubi dan tubuhnya sedikit mengecil, ia segera melepas mantelnya dan memakainya. Gu Qingqing baru saja menggigitnya, ia mengangkat kepalanya dan melihat pria itu dengan hati-hati mengenakan mantelnya. Ekspresi wajahnya serius. Dia menundukkan kepalanya untuk membantu merapikan kerah bajunya. Malam hari, agak dingin, kedua orang itu berdiri di bawah lampu jalan di pinggir jalan. Dia melihat Leng Xicheng menundukkan kepalanya, bulu matanya yang panjang menatap kerah bajunya dengan serius. Lampu jalan memancarkan cahaya hangat yang redup dari atas kepalanya, dan debu melayang di udara. Mungkin karena sedikit kedinginan, tidak banyak orang yang datang dan pergi di gerbang komunitas, seperti pulau terpencil. Melihatnya mengangkat matanya dan menatap dirinya sendiri, mungkin karena dia kembali ke rumah tua hari ini, atau karena ibunya menegurnya, atau bahkan karena dia sangat senang dibujuk oleh Wells kecil. Ada cahaya di matanya, dan ada ubi panggang di sudut mulut, seperti kelinci yang mencuri makanan. Dia mengusap lembut ubi di lehernya dengan mengetik, dan suara aneh Sang Xia sedikit naik. Orang sebesar ini, makan saja masih bocor. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ketika ia hendak berbicara, ia melihat Leng Xicheng meletakkan sebuah telunjuk yang menyentuh ubi di mulut dan menjilatnya dengan lembut. Lalu dia mengangguk, dengan nada yang sangat tegas. Manis sekali. Gu Qingqing kembali tercengang. Ia mendongak dan menatap Leng Xicheng dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia juga menoleh dan meliriknya. Ada apa? Dia menundukkan kepalanya dan menggigitnya lagi. Leng Xicheng mengambil ubi panggangnya dan berkata, karena makanan ini dipanggang di luar, takutnya tidak bersih, dan makan terlalu banyak akan mudah kembung. Jika Anda suka, saya akan meminta pengasuh untuk membeli sedikit besok dan memanggangnya di oven di rumah. Gu Qingqing melihat Gu Qingqing memegang setengah bagian ubi panggang itu dan berpikir bahwa ia akan membuangnya ke tempat sampah di samping. Tanpa diduga, Gu Qingqing mengambilnya dan menggigitnya. Dia makan, jakunnya menggelinding, dan langsung mengangguk. Lumayan. 2298 serangan maut 27. Sebenarnya, dia ingin berdetak rasa Sang Xia secara pribadi, yang seharusnya lebih manis, lembut, dan hangat. Dia juga ingin mengganti perapiannya dan sekarang menempel padanya. Namun, dia lebih suka melihat Gu Qingqing sedikit memahaminya saat ini. Gu Qingqing juga menyadari kekeliruannya. Ia sedikit menundukkan kepalanya dan memikirkannya selama beberapa detik. Kemudian, ia mencari sapu tangan dan kertas di sakunya untuk menghapus noda di bibir. Tapi setelah mencari beberapa saat, tidak ada yang menyentuhnya. Apa yang kamu butuhkan ini? Sebungkus sapu tangan diserahkan ke kelopak mata oleh jari rampingnya. Leng Xicheng yang memberikannya. Gu Qingqing mengambil tisu itu dan berkata dengan lembut. Terima kasih, lalu menyeka dirinya sendiri dengan kepala menunduk, seolah tidak ingin melihat wajahnya lagi, atau khawatir jika melihat matanya, jantungnya akan kacau. Leng Xicheng mengerutkan alisnya dan melihat gadis itu selesai mengelapnya. Untungnya, kamu suka ubi panggang, tidak ingin tinggal di rumah besar, juga tidak perlu membeli pakaian dan tas bermerek. Dulu saya berada di keluarga Leng, saya sama sekali tidak merasa bahwa uang sangat penting untuk suatu tempat, dan setiap poin berharga. Terutama ketika akan membesarkan istri dan anak-anaknya. Gu Qingqing memikirkan waktu yang lama, lalu menambahkan. Aku sekarang bukan istrimu, dan aku tidak perlu kau untuk menghidupkannya. Leng Xicheng menatap rambut di atas untuk waktu yang lama, lalu menambahkan. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan,
hidup bisa sedikit lebih ketat, tidak bisa membeli mobil atau rumah, anak kita harus lahir di rumah seperti ini, dan tidak bisa membeli barang sembarangan. Anda, dan anak-anak, mungkin memiliki kehidupan yang tidak terlalu kaya dengan saya. Dia tidak pernah menyebutkan kondisi ekonominya dengan Gu Qingqing, dan dia tidak pernah bertanya. Tidak hanya tidak bertanya, tapi juga tidak bersedia mengeluarkan uangnya, keras kepala minta A. Tetapi cepat atau lambat, anak-anak akan lahir, dan cepat atau lambat mereka akan menikah lagi, tetapi dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada orang tuanya untuk meminta 1 sen sebelum dia muncul. Meskipun dia telah meninggalkan sejumlah uang selain investasi, itu seharusnya cukup untuk kehidupan keluarga mereka. Dia juga tahu bahwa Gu Qingqing tidak menyukai kemewahan, tapi dia masih harus menjelaskan masalahnya. Benar saja, Gu Qingqing menjawab. Aku punya tangan dan kaki, aku bisa menghidupi diriku sendiri, juga bisa menghidupi anak-anak. Ya, aku tahu. Leng Xicheng mengangguk. Kamu sangat hebat, sangat hebat. Dia awalnya merasa bahwa wanitanya cukup dimanja. Dia tidak mengerti mengapa dia bekerja mati-mati untuk naik bas beberapa ribu yuan sebulan. Tapi sekarang, melihat kegigihannya yang tangguh, dia benar-benar merasa sedikit tersanjung. Bahkan jika dia mungkin tidak bergantung pada keluarga untuk membantu seperti Su Zipei Sun Yanzhen, dia setidaknya mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan tidak akan mudah dikalahkan. Bahkan jika dia benar-benar jatuh, dia akan selalu berdiri di sisinya dan berjuang bersama. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengagumi Gu Qingqing, bukan hanya mengira dia adalah seorang wanita. Dia mengangkat tangannya dan ingin memeluk pinggangnya. Tangannya terentang setengah dan bersandar di bahunya. Petik 2 titik titik titik. Ayo pergi, di luar dingin. Dia mengangguk dan pergi ke komunitas bersama. Ketika baru saja berjalan ke koridor, dari kejauhan tampak ada 2 orang yang sedang melihat ke arah sana. Karena hari ini Leng Xicheng pergi bersamanya dan tidak memanggil pengawal. Tapi kedua orang itu samar-samar terlihat seperti Wu Weimei dan Gu Qingsan. 2299 serangan maut, 28. Gu Qingqing melirik, ia tidak bertindak berlebihan, bahkan matanya tidak berhenti. Tanpa berkata apapun, Leng Xicheng mengabaikannya. Keduanya pun langsung naik ke atas. Setelah beberapa saat tidak ada yang mengikutinya, lampu yang dikendalikan suara dengan cepat padam dan tidak bersuara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, kapan kalian berdua akan menikah? Di bagian pakaian wanita di pusat dunia, Li Yuyu memilih pakaian itu dan bertanya padanya. Gu Qingqing meliriknya dengan tenang dan menjawab setelah waktu yang lama, bukankah kamu selalu membenci Leng Xicheng? Sebelumnya, kamu juga mengatakan bahwa aku harus lebih keras dan tidak menyerah pada Yin Will. Kenapa sekarang malah bertanya kapan aku menikah dengannya? Itu berbeda. Dia juga melarikan diri dari pernikahan Anda, pergi jauh ke barat daya untuk menyelamatkan Anda, dan dia berselisih dengan keluarga dan diusir oleh orang tuanya. Anggap saja anak yang hilang tidak akan mendapat uang kembali. Gu Qingqing tidak menjawab, ia hanya menatapnya dengan tenang. Li Yuyu dengan cepat mundur, aku akui, bukankah aku baru-baru ini bekerja di perusahaan baru? Sepertinya Leng Xicheng juga telah mendirikan perusahaan baru dan memintaku untuk bekerja sama. Gu Qingqing masih tidak berbicara, dan Li Yuyu mundur lagi. Titik titik. Baiklah, aku akan terus mengakui bahwa kita sering bertemu selama ini. Dia memang mencoba menyenangkan saya dengan sedikit rasa manis, seperti membawakan saya makanan enak, memperkenalkan beberapa pelanggan kepada saya, dan bercanda. Apakah saya, Li Yuyu, adalah tipe orang yang menjual teman untuk sedikit keuntungan? Saya tidak sabar menunggu 5 dobel beras, bagaimana saya bisa membantu berbicara ketika melihat keuntungan kecil? Gu Qingqing memutar kelopak matanya dan berkata dengan ringan. Lanjutkan. Suara Li Yuyu kembali melemah, setelah beberapa saat, ia tertawa. Petik 2 titik titik titik. Lalu, ibuku selalu dalam kondisi yang buruk. Dia memperkenalkan seorang dokter yang baik kepada ibuku untuk merawat tubuhnya. Ibu tahu, dia terlalu lembut. Jika orang lain mengatakan 2 hal yang baik, dia akan berhati lembut. Aku mencoba yang terbaik untuk memberitahukannya tentang segala macam keburukan Leng Xicheng. Dia masih tidak percaya. Dia memintaku untuk membimbingmu. Masih ada lagi. Dan, suara Li Yuyu berhenti ketika ia mengatakan ini. Petik 2 titik 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 petik 2.
Aku tahu kamu membencinya. Selama bertahun-tahun, perasaanmu telah lama hancur. Kenangan yang disatukan, 90% pahit. Tapi sebenarnya di dalam hatimu masih ada dia, kan? Bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya, Anda tidak memiliki rahang terhadap dia sekarang, bukan? Dan yang paling penting, bukan kamu sudah punya anak, dan kamu tidak bisa menggugurkan, kamu hanya bisa melahirkan. Kau tak ingin anakmu keluar seumur hidupmu tanpa ayah. Kali ini Gu Qingqing hanya menekannya dengan ringan, kemudian menurunkan dan mengencangkan perut bagian bawahnya dengan lembut. Dia berusia 4 bulan dan belum terlihat. Namun, makhluk kecil ini sudah mulai berusaha untuk menunjukkan keberadaannya. Ketika makan setiap hari, dia mencoba membuat protes, seolah-olah dia menuduhnya dengan tegas menghapus perilakunya beberapa waktu lalu. Bocah ini tidak pernah lahir dan tidak ada hubungannya dengan Leng Xicheng. Ketika membayangkan pura-pura baik, dia lebih tenang daripada siapapun. Begitu aman, dia akan melontarkan segala macam masalah. Anehnya, betapa dia sangat muak ingin menghukumnya. Sekarang anak ini semakin ribut, tapi dia malah tidak tega. 2300 serangan maut, 29. Dia semakin tidak tahan dengan anak itu, tapi dia masih belum membuka hatinya untuk Leng Xicheng. Dia tahu Collins sangat baik di akhir-akhir ini, bagus sekali, itu cukup membuatnya terkejut, tapi mungkin karena terlalu dalam frustasi tadi, 11 tahun telah menghabiskan seluruh semangatnya, dia seperti orang tua, hanya dapat mengetahui secara pasif bahwa dia baik terhadap dirinya sendiri, tapi tidak ada kekuatan untuk berkomentar. Ya, aku tahu. Dia tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan menikah lagi, tetapi dia tidak ingin segera menikah dengannya, jadi bisa mengakhiri satu hari. Bukannya tidak suka atau tidak suka, dia hanya tidak ingin terlibat begitu cepat dengannya. Nada bicaranya datar, jelas dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Li Yuyu juga tidak melanjutkan, tidak ada pakaian yang cocok di toko. Kedua orang itu berjalan keluar dan terus berjalan-jalan. Berjalan, tanpa sadar mereka berbelok ke area pakaian anak-anak. Pelayan itu dengan antusias menyambut kedua orang yang masuk. Li Yuyu pun menariknya. Ada pakaian anak-anak di sini, bagaimana kalau kita lihat? Gu Qingqing belum pernah datang ke area pakaian anak-anak. Sejak menerima dirinya untuk memiliki anak, ia masih belum memiliki waktu 1 bulan. Bahkan jika dia menerima anak ini sekarang, dia belum menerima ayah dari anak itu. Sebelumnya, dia bersama Leng Xicheng hampir setiap hari, jadi tentu saja dia tidak akan melihat pakaian anak-anak. Li Yuyu menariknya, dan tentu saja ia juga mengikutinya. Pelayan itu juga memperkenalkan dengan antusias. Saya tidak tahu apakah Anda membeli pakaian untuk orang atau berapa umur anaknya. Gu Qingqing masih belum hamil, dan ia tidak bisa melihat bahwa itu normal. Li Yuyu segera memperkenalkan. Ini dia, beberapa bulan lagi akan melahirkan. Wanita itu secara alami dekat dengan barang-barang mini dan lucu. Melihat pakaian dan sepatu kecil yang indah ini, yang menggemaskan seperti mainan, mata Gu Qingqing langsung tertarik. Pelayan itu segera berkata, ini adalah baju dan sepatu baru kami. Model baru tahun ini untuk bayi yang baru lahir. Gu Qingqing mengambil sepasang sepatu kecil, keduanya tidak sebesar telapak tangan, dan kumis harimau kecil di sepatu itu hidup. Jangan bicara tentang dia, Li Yuyu jatuh cinta, biarkan anakku mendapatkan camilan. Setelah berbicara, Anda harus segera membayar. Aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Apa yang dia beli sekarang? Pelayan itu segera berkata, sepatu kecil ini bisa dipakai oleh pria dan wanita. Sepatu mirip harimau kecil ini sangat menarik. Benar, Li Yuyu segera membayar tagihan itu dan meminta pemandu toko untuk membungkus barang-barang itu. Tentu saja, putra dan putri angkatku harus berpakaian lebih cantik. Kamu dan Leng Xicheng sama-sama tampan, dan mereka pasti bisa memiliki bayi yang sangat tampan. Ketika baru saja pergi, Gu Qingqing juga tersenyum ketika mendengar nama Leng Xicheng. Setelah Li Yuyu selesai membeli barang, ia bertanya dengan ringan. Apa masih mau jalan-jalan? Aku sedikit lelah. Li Yuyu juga merasakan suasana hatinya hari ini sedang tidak baik. Ia tidak banyak bicara, jadi ia mengambil barang dan berjalan keluar. Begitu mereka sampai di luar pintu, mereka berdua melihat Wu Weimei juga sedang mengintip dari pengintaian. Ketika melihat mereka berdua keluar, Wu Weimei sepertinya juga ingin berbicara dengannya.
Gu Qingqing mengabaikannya dan menundukkan kepala untuk memberitahu pengawal yang tidak jauh dari sana. Kamu punya banyak barang, bantu dia mengunggahnya. Melihat pengawal itu, gerakan Wu Weimei yang maju menjadi kaku. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mundur ke samping dan tidak berbicara di sana. Selanjutnya bab 2301 serangan maut 30.